Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi video kita di grup anti bocoser. Materi video kali ini kita akan membuat campaign ataupun teknisnya, bagaimana caranya membuat campaign di Facebook Ads. Silakan teman-teman masuk ke akun Business Manager ya. Ketika sudah masuk, jangan lupa klik di 3 garis di layar kiri teman-teman. Nanti akan muncul shortcut seperti ini. Pilih shortcutnya yang ke Ads Manager. Silahkan klik Ads Manager. Nah, inilah tampilannya tempat kita membuat iklan atau membuat campaign. Jadi dalam strukturnya itu ada campaign, di dalam campaign ada adset, bisa satu adset atau beberapa adset. Di dalam adset, dalam satu adset bisa juga ada beberapa ads. Jadi strukturnya campaign, adset, dan ads. Campaign ini keseluruhan tujuan untuk kita beriklan itu seperti apa, maka nanti akan di sini akan muncul dashboardnya. Ini data-data yang akan muncul di iklan kita ketika iklan kita sudah tayang. Baik itu dari strateginya, budget, result, risk, impression. Dan disinilah kita akan membaca data-data iklan dan menganalisa iklan kita akan bagus atau tidak. Namun untuk saat ini kita tidak akan membahas tentang analisa iklan. Kemudian ada di adset. Di dalam adset itu ada bisa beberapa adset. Di dalam satu campaign ada beberapa adset. Contohnya beberapa adset. Kemudian di dalam satu adset itu ada beberapa ads. Oke. Ingat ya. Sekarang kita akan caranya membuat iklan. Ya. Nah, disinilah jenis-jenis objektiva iklan. Teman-teman silakan pilih objektiva iklan apa yang akan cocok, yang akan dijalankan dengan teman-teman, yang cocok untuk sesuai dengan tujuan teman-teman sendiri. Di saat ini kita akan membuat contoh iklan traffic atau lalu lintas kunjungan. Kita klik saja iklan trafficnya. Nah, jangan lupa diberi nama campaignnya. Ya, kita ke baju pria. Ya. Ini sebagai contoh aja, sebagai campaign name-nya agar mudah mengingatkan. Nah, di letak budget atau untuk memasang budget tidak mesti harus di tempat adsetnya, di tempat settingan iklannya atau di adset. Namun bisa juga memasang budgetnya di level campaign ataupun di level campaign budget optimization, maka di on kan untuk meletakkan budget di campaign. Nah, di sini akan muncul. Silakan teman-teman pilih mau berapa budget yang ideal ataupun budget yang ingin teman-teman jalankan di campaign tersebut. Misalnya bisa 1 juta per hari atau 50 per hari atau 100.000 per hari. Dan anggap aja 100.000 per hari. Maaf, 50.000 per harinya. 50.000 per hari. Nah, anggapnya seperti ini. Kita akan meletakkan budget di campaign 50.000 per hari. Jika teman-teman tidak ingin meletakkan budgetnya di level campaign, maka bisa meletakkan budgetnya di level adset. Namun jangan lupa di off kan CBO-nya. Ya, ini CBO-nya nih. Singkat. Oke, kita pilih continue. Nah, sekarang kita ada di menu adset. Jangan lupa juga ingat dalam satu campaign ada beberapa adset. Berikan nama adset yang mudah diingat atau yang membedakan dengan adset lainnya agar kita tidak keliru membaca adset atau meletakkan settingan iklan kita di adset tersebut. Misalnya tadi kita baju pria ya. Adset baju 1 contohnya. Nah, di sini ada macam-macam tipe tujuan trafficnya, ke arah mana iklan kita. Apakah ingin audiens kita kirim ke website atau ke aplikasi atau ke messenger ataupun ke WhatsApp. Nah, untuk saat ini kita pilih saja yang ke website. Nah, kemudian kita akan masuk ke menu audiens. Di audiens ini adalah tempat kita mentarget market kita seperti apa. Audiensnya bagi teman-teman yang sebelumnya sudah beriklan bisa memakai use save audiensnya atau audiens sudah tersimpan, atau ingin membuat audiens baru dengan caranya custom audience. Untuk pertama-tama kita membuatnya
general aja dulu. Sekarang menu masuk ke menu location. Location ini tempat kita men-setting iklannya. Iklan kita itu akan tayang di daerah mana. Misalnya bisa di Indonesia, di Amerika, ataupun di Australia, ataupun di Arab Saudi contohnya. Nah, bisa kita masukkan di Indonesia, kita keseluruhan Indonesia. Namun jika teman-teman ingin lebih detail Indonesia di bagian mana dan di Indonesia, dan iklan teman-teman juga tidak ingin tayang di Indonesia di bagian mana, bisa kita edit. Misalnya di Indonesia juga kita ingin masukkan include di Jakarta, bisa Jakarta, atau kita akan mengekskludnya, atau teman-teman tidak ingin iklan kita tayang ke daerah Jakarta, maka kita exclude juga, seperti itu. Nah, oke, kemudian umur. Nah, umur ini bisa kita edit. Jadi teman-teman, misalnya untuk menjual baju ini cocoknya, misalnya baju-baju distro, cocok untuk ke umur 65. Ya mungkin bisa cocok saja ataupun pas saja karena ingin membelikan baju untuk cucunya. Nah, silakan teman-teman atur di bagian umur lebih ditargetkan ke umur berapa saja yang akan teman-teman tujukan. Misalnya dari umur 20 ke hanya umur 40. Nah, jadi iklan teman-teman itu akan tertarget ke para pengguna Facebook yang umurnya dari umur 20 sampai dengan 40. Kemudian gender atau jenis kelamin. Gender atau jenis kelamin juga kita bisa tentukan apakah ingin keseluruhannya atau ingin laki saja atau perempuan saja. Jika memang ingin baju pria, maka klik saja pria, pilih jenis laki-laki, pria atau ke woman, atau juga bisa ke keseluruhan, ke semuanya gitu. Keseluruhan. Nah, di sini kita akan meletakkan detail targetingnya seperti demografinya, interest atau keinginannya, atau kebiasaannya, behaviornya. Terus di sini kita edit. Nah, di sini bisa demografinya. Misalnya kita akan menarget teman-teman atau menarget audiens yang suka dengan baju, dengan fashion. Kita ketik saja fashion. Nah, di sini ada interestnya, sepertinya ketertarikannya shopping and fashion atau fashion consultant, itu job title. Jadi pekerjaannya. Atau jika teman-teman kesusahan untuk mencarinya apa, klik aja suggestionnya. Nanti misalnya sudah klik di fashion, shopping and fashion, kita tarikan interestnya. Oke, ya sudah, silakan suggestionnya seperti apa. Kalau ini jika teman-teman bingung ataupun ingin targetnya ke siapa, bisa ketika sudah mengetik fashion, judul utamanya fashion, maka akan muncul yang seperti yang terkait ataupun yang biasa digunakan interest fashionnya itu seperti apa. Di sini ada banyak. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di language ini dibiarkan saja di all language. Nah, di sini tepatnya di placement. Jadi iklan kita itu akan tayang di placement tuh di tempatnya di mana aja, di platformnya mana aja. Misalnya teman-teman ingin memilih automatic placement, ya semuanya ntar otomatis sesuai apa yang ada di Facebook secara otomatis. Namun jika ingin meletakkannya secara khusus di mana saja, namun teman-teman bisa pilih ke manual placement. Ya, di sini. Nah, ini platformnya. Ada di Facebook, Audio Network, Instagram atau Messenger. Nah, device ini maksudnya kita lihat. Device itu kita akan menuju iklan kita akan tayang ke orang yang pengguna mobile ataupun desktop. Jadi apa bisa menggunakan handphone, Android, iPhone,
bisa kita gunakan mobile ataupun yang menggunakan desktop. Jika ingin keduanya, maka di checklist saja keduanya. Namun jika ingin hanya di desktop saja, maka kita unchecklist mobilenya. Nah, kan mau desktop. Jika seperti itu. Oke. Jika ingin mobile, ya kurang lebih seperti ini lagi. Di mobile saja. Jika ingin keduanya, akan klik keduanya, all device. Untuk platformnya, nah di sini ada di Facebook, ada Audience Network, ada Instagram dan Messenger. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau ingin mengiklankan, jika ingin iklannya tayang di Instagram ataupun juga bisa berinteraksi di Instagram, atau maka bisa juga dioptimasi akun Instagramnya, diintegrasi ya di akun Instagramnya di menu bisnis settingnya. Jika teman-teman tidak ingin iklannya tayang di Instagram, ya bisa saja di unchecklist ataupun di Messenger. Unchecklist. Jika ingin hanya di Facebook, ya silakan aja di Facebook. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya kita hanya iklankannya di Facebook. Di sini, sepertinya di Facebook Newsfeed, di halaman beranda kita, ada di Facebook Marketplace akan muncul di video feeds, di kolom kanan, ataupun di story juga bisa muncul. Jadi ada checklist ini adalah iklan yang akan tayang di menu-menu checklist ini. Ini di bagian platform, kita jajal automatic aja. Untuk dasar-dasar pertama ini kita jajal automatic. Kemudian budget dan schedule. Nah, ini tadi yang kita bahas, akan meletakkan budgetnya di adset atau di campaign. Kalau di campaign tadi kita sudah di awal meletakkan budgetnya, namun kalau di adset kita akan meletakkan budgetnya di adset, dan disinilah menu budget, menu peletakan budgetnya. Optimisasinya for ad delivery. Nah, jadi teman-teman choose the event, jadi bisa memilih optimasinya untuk seperti apa iklan trafficnya, apakah hanya klik saja, atau ke landing page, atau impresi, atau daily unique reach. Misalkan teman-teman pahami optimasi untuk iklannya seperti apa. Misalkan kita ingin optimasi seperti link kliknya aja. Kemudian untuk budget and schedule, budgetnya bisa kita atur, misalnya 100.000 atau 1 juta. 1 juta per hari ya, nih bisa daily, namanya daily budget. Misalnya kita bisa buat daily budgetnya 100.000. Ya udah, ini 100.000. Ketik aja, silakan ketik aja. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah meletakkan budgetnya 100.000, ini akan tayang di tiap hari 100.000 per hari iklannya di campaignnya. Nah, jika teman-teman langsung ingin menjalankan iklannya, ya pilih aja run my ads continue starting today untuk langsung saat hari ini. Namun jika teman-teman ingin menayangkan iklannya di jam-jam tertentu, misalnya ini kita udah jam 10 nih, namun kita ingin iklannya dimulai dari jam 11 malam, apa saat pergantian hari, jam 12 malam lewat 1 detik. Nah, bisa diketik di sini. Jika tidak menggunakan set start and date-nya, ya langsung aja ketik run aja run my ad set. Jika sudah meletakkan budgetnya, jika sudah mengisi fill ad set-nya, menentukan settingan iklan kita, maka kita pilih continue atau langkah selanjutnya. Dan satu hal lagi yang paling penting ya teman-teman, jika kita meletakkan setiap perubahan atau yang akan kita ganti di menu ad set, ini akan berpengaruh ke audience size-nya. Nah, audience size-nya, jika budgetnya 100.000 dengan menu ad set seperti ini tampilannya, settingannya, umurnya 20-40, gendernya keseluruhan, detail targetingnya, interestnya shopping and fashion, kemudian lokasinya di Indonesia, maka akan dengan budget 100.000 namun settingan target market kita seperti ini, maka akan menjangkau 6.000 sampai 17.000 pengguna Facebook dengan optimasi link kliknya 64 sampai 184 link klik. Di sini ada audience size-nya, potensial reach-nya terjangkau. Nah, seperti ini, 87 juta. Itu semakin kecil potensial audience size-nya, itu semakin tertarget. Jika semakin besar, itu jadi Facebook akan
menayangkan iklannya ke beberapa atau potensial desain juga semakin besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu ke level ads. Nah, kita sekarang sudah ada di menu level ad. Dan ingat di dalam satu ad set itu bisa beberapa ads. Nah, untuk memudahkannya, untuk membedakan ad satu dengan ad lainnya, silahkan diberi nama saja ya. Misalnya ad baju 1. Nah, jika sudah diberi nama, dan di sini ada Facebook page, ada Instagram account-nya. Choose how you want to your business to be represented in your ad. Jadi teman-teman, untuk menglinkkan Facebook page ataupun Instagram account-nya, silakan tadi kita atur di menu business setting ya, di add account, di akun iklannya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih page mana yang untuk dioptimasi juga. Jadi bisa akun Facebook page-nya dipilih saja, kemudian akun Instagram-nya juga dipilih yang sudah terintegrasi dengan akun iklan kita. Kemudian kita akan membuat create ad. Di sini ada formatnya, ada carousel, ada single image atau collection. Bisa juga kita ingin menggunakan carousel untuk beberapa foto gitu, ataupun hanya satu image saja, satu video aja, atau juga bentuk collectionnya. Nah, bisa teman-teman pilih, misalnya kita akan memakai satu image atau satu video, kita pilih satu image atau satu video. Kemudian add media. Add medianya ini kita akan memasukkan, kita kan tadi memilihnya satu image ya, single image ya. Kita pilih add media. Nah, di sini bisa pilih add image atau add video. Jadi teman-teman pilih saja ingin memasukkan image atau video. Silahkan klik aja, nanti akan muncul beberapa gambar, ataupun teman-teman ingin menguploadnya, silahkan menu di add media ini dan dipilih. Misalnya kita pilih add image. Nah, anggap aja ini ya. Anggap aja kita image-nya seperti ini. Ketika sudah memasukkan image-nya ataupun videonya, masuk ke text and link. Nah, di sini yang akan kita isi juga. Jangan lupa primary text-nya itu copywriting teman-teman tuh seperti apa. Misalnya anggap aja kita menjelaskan dari image yang akan kita iklankan produk kita. Jadi copywritingnya juga harus dilatih teman-teman, ataupun belajar, atau sambil belajar juga nggak apa-apa langsung mengiklankan. Misalnya ini misal aja ya, soal kacamata. Nah, ini ketika kita mengetik primary text, maka akan muncul di sisi ads-nya. Nah, ini tampilan di Facebook Feeds. Tadi kan kita pilih di platformnya di Facebook Feeds. Akan muncul seperti ini copywriting-nya. Kemudian headline-nya akan, misalnya headline-nya apa? Judulnya. Kita akan memberikan diskon. Ya udah, diskon 50%. Diskon 50%. Nih, muncul ya di sini headline-nya. Nah, kemudian ini deskripsinya seperti apa? Deskripsinya bisa aja teman-teman isi hanya untuk hari ini. Diskon 50%. Kemudian akan muncul lagi. Nah, ini contoh previewnya ya, preview di Facebook Feeds-nya seperti ini. Di beranda Facebook kita, iklan kita akan tayang seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan websitenya, website teman-teman yang sudah teman-teman siapkan.
seperti apa, ataupun link yang lainnya. Misalnya kita websitenya anggap aja google.com ya. Oke. Nah dia akan muncul nih ke google.com. Link call to actionnya kita seperti apa mau learn more atau get offer atau mendownload, misalnya aplikasi kita jualan download, kita pilih menu download atau hanya untuk si menu, atau untuk yang berjualan shop now, bisa saja call to actionnya kita pilih shop now. Nah berubah ya shop now. Nah di sini previewnya ada Facebook Feeds, di Instagramnya seperti apa, munculnya di story-nya seperti ini contohnya, di artikel, di aplikasi sites. Nah seperti ini, karena kita tadi memilihnya otomatis ya, jadi banyak sekali yang akan muncul iklan kita di platformnya jika sudah meletakkan materi ads-nya. Misalnya kita lanjut aja. Oke, jangan lupa dikonfirm ya. Ketika sudah dikonfirm nanti akan muncul menu review dari review dari Facebooknya. Di dashboard kita akan muncul seperti itu. Tapi kalau ingin mereview ulang tadi, silakan teman-teman klik aja yang di review. Nah kita ke publishing, kita tunggu ya. Tadi kan ada satu campaign dengan satu ad set dengan satu ads, kurang lebih seperti itu. Nah akan muncul in review, ini sedang direview oleh Facebook, jadi iklan kita apakah layak untuk tayang atau tidak. Misalnya jika sudah tayang maka ini akan aktif. Oke, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu teknis kita untuk membuat iklan untuk campaign pertama kita dengan objektif traffic. Jika ada yang kurang paham ataupun ingin ditanyakan, jangan lupa di kolom komentar kita berdiskusi, ataupun teman-teman yang ingin memberikan informasi juga silakan tentang Facebook Ads, silakan di kolom komentar juga kita saling berdiskusi di grup anti bouncer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.